Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kehadiran. Jadi kehadiran yang akan saya sampaikan di sini adalah nanti teman-teman bisa absen di e-learning, akan tetapi akan saya berikan jangka waktu seperti itu. Jadi jangan sampai lupa untuk absen ya. Kemudian untuk partisipasinya, silakan teman-teman mengakses semua materi atau hasil presentasi teman-temannya. Apapun itu harus diakses untuk mendapatkan nilai partisipasi aktif. Yang kedua, untuk mendapatkan nilai partisipasi aktif, teman-teman bisa aktif di diskusi. Jadi di diskusi nanti hasil dari presentasi teman-teman ini nanti harus didiskusikan seperti itu. Ada sesi 1 dan sesi 2, yaitu untuk mendapatkan nilai keaktifan. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi kalau teman-teman tidak aktif, maka komposisinya tidak akan sempurna nilainya. Jadi katakanlah di keaktifan 0, tidak pernah ikut forum diskusi sama sekali, tidak pernah aktif, maka saya berikan 0. Nah, kalau di 0 bisa dibayangkan nilainya akan jadi seperti apa. Gitu ya. Dan saya sampaikan kalaupun ngulang di semester depan itu tidak ada AKL 2 lagi, yang ada akuntansi liabilitas. Akuntansi liabilitas ini perpaduan antara AKL 1 dan AKL 2. Jadi dalam satu semester, teman-teman harus mengulang 2 mata kuliah, yang biasanya 2 mata kuliah, itu jadi 1 mata kuliah. Jadi dapat paket hemat kalau misalnya nilainya ini jelek gitu. Jadi saya harap jadi nggak ada AKL 2 lagi ya di adik kelas kalian. Adanya adalah akuntansi liabilitas, kemudian apa ya, saya lupa, agak panjang ini mata kuliahnya itu ya. Jadi tolong diperhatikan, ada beberapa mata kuliah yang terjadi penggabungan. Kalau dulu kan ada akuntansi, pengantar akuntansi itu juga sudah digabung jadi satu, kemudian AKM juga digabung. Biasanya ada AKM 1, AKM 2, untuk kakak adik kelas kalian itu AKM 1 dan AKM 2 digabung jadi dalam jadi satu semester, yang biasanya 2 semester. Jadi harus lulus semua ya. Kemudian untuk tugas, nanti sudah saya jelaskan ya bahwa tugas itu harus dikerjakan semuanya dengan baik. Saya ingatkan lagi, untuk partisipasi aktif harus ada yang bertanya, harus ada yang menjawab. Kalaupun nggak kebagian, nanti bisa menambahkan atau mengkoreksi. Jadi tidak sampai kehilangan nilai partisipasi aktifnya. Ya, ini adalah komposisi perhitungan saat menilai UTS maupun UAS-nya. Oke, saya lanjutkan. Oke. Ini pelanggaran saat kuliah, karena kita kuliahnya daring, sehingga mungkin pelanggarannya seperti tidak lupa absen. Jadi jangan sampai lupa absen, besoknya baru absen ya. Karena aktivitas kalian bisa saya pantau seperti itu, per individu pun bisa. Jadi absen itu kalau misalnya telat 10 menit, 15 menit oke. Tapi kalau absennya besok, baru besok absen, berarti kan kemungkinan ketiduran, atau misalnya mungkin jaringannya lemot. Jadi kalau misalnya ada kendala, silahkan segera japri saya gitu ya. Jangan sampai setelah besoknya baru konfirmasi seperti itu, maka saya anggap tidak masuk hari itu. Kemudian tidak mengerjakan tugas, yang pasti nilainya akan berkurang. Kemudian nyontek dan ngertek, saya yakin kalau misalnya UTS UAS di rumah itu biasanya bisa bebas buka apapun, open apapun, itu nggak apa-apa. Yang pasti nggak boleh nyontek atau ngertek seperti itu ya. Kemudian terlambat yang saya maksud adalah terlambat pengumpulan tugas dan UTS UAS. Jadi jangan sampai dalam pengumpulan tugas maupun pengumpulan jawaban ujian UTS UAS-nya itu sampai terlambat karena ada pengurangan nilai. Kalau mungkin 15 menit, 10 menit mungkin masih saya toleran. Tapi kalau masih ngumpulinya mungkin lebih dari itu, misalnya 3 jam terlambatnya, itu mungkin nilainya akan saya kurangi. Ya, jadi sebaik mungkin kalaupun ada kendala segera konfirmasi ke saya. Gitu ya. Kemudian untuk kehadiran yang pasti sama semester berikutnya sebelumnya, bahwa kalau tidak masuk 2 kali maka UTS-nya tidak bisa diikuti. Meskipun ikut tidak akan dapat nilai,
Begitu juga setelah UTS itu tidak boleh bolos lebih dari 2 kali. Nah, kalau misalnya mau izin nikah, Bu, silakan. Yang pasti harus izin terlebih dahulu, gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, saya lanjut. Kalau saya nggak diam itu berarti paham semuanya ya. Oke, ini adalah alamat yang saya mungkin sudah punya ya. Itu adalah kontrak perkuliahan yang saya sampaikan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, akan saya sambung ke sedikit materi refresh di hari ini, biar teman-teman istilahnya kalau olahraga itu pemanasan ya. Nah, di sini saya berikan materi refresh terkait kombinasi bisnis. Tenang, tidak akan saya baca semuanya, hanya akan saya baca poin-poinnya saja. Oke, penggabungan badan usaha merupakan usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan perusahaan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomis. Nah, biasanya penggabungan usaha itu bisa dalam bentuk konsolidasi, merger maupun akuisisi. Nah, ini adalah ada beberapa jalan yang mereka ambil ya. Kenapa sih mengadakan penggabungan usaha? Salah satunya mereka ingin melakukan perluasan usaha. Contoh kalau misalnya perusahaan tepung dan perusahaan kue. Jadi mereka misalnya ingin kebutuhan bahan bakunya terpenuhi, maka dia perusahaan rotinya tinggal akuisisi perusahaan tepungnya. Atau misalnya melakukan perluasan usaha. Contoh kalau misalnya di perusahaan bakri itu kan mereka perusahaannya sangat menggulita sekali, sehingga ketika satu segmen bisnis ini berhasil dalam hal misalnya sumber daya alam dan lain-lain, melakukan perluasan mungkin dalam hal entertain ya, seperti kayak TV dan lain-lain, melakukan perluasan usaha untuk mendukung perusahaan yang lain. Kemudian bisa juga melakukan penggabungan badan usaha ini dengan penggabungan sumber-sumber ekonomis ya, itu bisa. Jadi nggak berhubungan pun mereka bisa ya. Jadi misalnya usahanya handphone sama usahanya kue kan berbeda, tapi istilahnya mereka hanya ingin melakukan pengembangan usaha lain di bidang yang berbeda, seperti itu. Kemudian di sini ada juga dari segi pengembangan badan usaha melalui external business expansion, ada penggabungan usaha dan ada juga pemilikan sebagian besar saham-saham perusahaan lain. Jadi ada juga yang ditujukan untuk kepemilikan saham perusahaan lain. Nah, teman-teman baru ingat ya bahwa beberapa waktu lalu Smartfren itu sangat kita pasti kenal smartphone itu karena bonusannya banyak ya. Jadi dia nilai unggulnya dari diskon. Tapi kalau misalnya diskon terus-menerus, saya rasa tidak bagus juga ya bagi perusahaan, sehingga sampai kemarin akhirnya dilakukan merger antara kalau nggak salah merger antara Smartfren dengan XL. Nah itu sebagai bentuk penyelamatan aset juga, dan juga untuk meningkatkan asetnya, dan juga untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga. Jadi banyak fungsinya. Kenapa sih perusahaan perlu melakukan penggabungan usaha atau istilahnya kombinasi bisnis? Kemudian di sini bentuk-bentuknya ada bermacam-macam ya, ada yang horizontal. Penggabungan horizontal terjadi apabila perusahaan bergabung menjalankan fungsi produksi dan penjualan barang-barang yang sejenis. Jadi yang saya bilang tadi, dia melakukan penggabungan dengan perusahaan yang sejenis. Kenapa yang sejenis? Karena dia ingin mengurangi saingan di pasar. Jadi kalau perusahaan itu ingin mengurangi persaingannya, boleh nih dengan melakukan akuisisi atau likuidasi dengan perusahaan yang sejenis. Itu juga bisa jadi tujuannya. Kemudian penggabungan vertikal, di mana merupakan langganan terhadap produk jasa yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Nah, tadi yang saya bilang, untuk menghindari bahan baku yang sulit ya, maka perusahaan itu memutuskan untuk membeli saham perusahaan sumber bahan baku produknya untuk menghindari misalnya kekurangan bahan baku dan lain-lain. Ini akan menjamin si perusahaan itu tidak kekurangan bahan baku atau mungkin bisa mendapatkan bahan baku dengan murah karena sudah menjadi bagian perusahaannya.
Kemudian yang terakhir adalah penggabungan yang menggunakan penggabungan antara horizontal dan vertikal. Jadi keduanya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari jenis usahanya. Kemudian dari kejadian hukumnya di sini ada merger ya, saya bilang merger ini penggabungan perusahaan dengan jalan pemilikan langsung oleh perusahaan terhadap harta milik dari satu atau lebih perusahaan lain. Jadi sebenarnya merger hanya digabung saja, tapi penggabungannya tidak seperti akuisisi yang benar-benar kuasai seluruhnya gitu ya. Jadi dia hanya dimergerkan saja. Kemudian selanjutnya di sini konsolidasi. Penggabungan perusahaan disebut dengan konsolidasi dalam proses penggabungan itu dibentuk sebuah perusahaan baru. Jadi perusahaan kayak teman-teman kemarin dengar ya yang BSI itu ada BNI Syariah, ada Mandiri Syariah, kemudian yang terakhir adalah ada BRI Syariah. Dilebur kemudian digabung menjadi satu, menjadi perusahaan yang baru. Kemudian yang terakhir adalah akuisisi, merupakan kombinasi dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi. Namun entitas yang diakuisisi itu tetap berdiri hanya dikendalikan oleh entitas. Jadi intinya kalau akuisisi itu tidak mempengaruhi operasional perusahaan. Hanya setiap keputusan yang perusahaan yang diakuisisi itu dikendalikan oleh yang mengakuisisi, yang pemilik saham mayoritasnya, gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada alasan, saya bilang tadi ya, kalau misalnya dia mengakuisisi atau melikuidasi perusahaan yang menjadi sejenis atau misalnya itu bisa keunggulan biaya, jadi biaya yang dia keluarkan lebih sedikit. Kemudian dengan adanya penggabungan itu juga bisa mengurangi resiko bangkrutnya sebuah perusahaan. Jadi kadang likuidasi di akuisisi diperlukan untuk menghindari yang namanya kebangkrutan dan untuk meningkatkan aset perusahaan. Nah, kenapa kok beberapa bank syariah melakukan ini konsolidasi? Mereka ingin konsolidasi karena mereka ingin asetnya bertambah. Karena kita tahu ya di Indonesia ini bank yang berada di luar negeri itu sedikit sekali, mungkin hanya 2 atau 3 bank yang bisa buka cabang di luar negeri, sedangkan Korea sangat menggurita, apalagi bank Cina. Nah, Indonesia itu perlu bank yang punya aset besar dan memiliki kekuatan yang besar untuk bisa go internasional atau mendirikan BUMN yang bagus gitu ya, tidak merugi seperti itu. Jadi mungkin dengan adanya keputusan konsolidasi atau merger atau akuisisi tersebut itu bisa meningkatkan, mengurangi resiko yang lebih rendah lagi gitu ya. Kemudian yang ketiga, memperkecil keterlambatan operasi. Dengan adanya kita mengakuisisi atau melikuidasi perusahaan yang menjadi sumber bahan baku kita, itu mengurangi resiko adanya keterlambatan operasi. Jadi contoh kalau kalian produksi tahu atau produksi misalnya kue, kemudian tepungnya terlambat, nah karena kalian bukan yang diprioritaskan, nah itu akan menghambat operasional perusahaan. Kemudian yang ketiga, menghindari pengambil alihan. Nah kalau misalnya perusahaan sudah hutang banyak kepada bank, kalau misalnya dia nggak punya aset lagi, maka akan diambil alih. Jadi dengan adanya proses penggabungan usaha ini, itu bisa menghindari pengambil alihan. Kemudian yang kelima adalah akuisisi aktif tak berwujud. Jadi ketika ada perusahaan yang mungkin pernah dengar dengan perusahaan Nokia. Nokia itu karena dia tidak memiliki pengembangan sumber daya manusia yang memadai sehingga bangkrut ya seperti itu. Nah itu juga faktornya juga dipengaruhi dengan adanya aktiva yang tidak berwujud atau sumber daya manusia yang tidak memadai. Jadi jangan sampai perusahaan mengalami kerugian atau seperti apa dari aktiva yang tidak berwujudnya, seperti goodwill atau SDM dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah alasan-alasan lain seperti ekspansi, dan biasanya kalau perusahaan digabungkan itu otomatis memperoleh keuntungan pajak karena otomatis nanti di laporan keuangannya akan dijadikan satu seperti itu ya. Gitu. Kita lanjut di slide selanjutnya.
Nah, ini adalah metode akuntansi. Ini akan dibahas di bab-bab selanjutnya ya, terkait dengan pooling of interest dan metode purchase. Nah, saya di sini teman-teman ada yang sudah pernah baca PSAK? Nggak ada ya, nggak ada yang pernah baca PSAK ya. Jadi teman-teman harusnya sebagai calon ini ya, akuntan harusnya baca PSAK yang terbaru. Nah, ini ada PSAK terkait kombinasi bisnis indeks pengendali dan PSAK 22 terkait kombinasi bisnis. Gitu ya. Kemudian akan saya lanjutkan di ini ya. Dan terakhir ini adalah persoalan yang timbul dari penggabungan usaha. Jadi dari sederet manfaat yang didapatkan dari penggabungan usaha tentu saja juga mengalami persoalan yang timbul. Contoh ketika perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian itu harus ditanggung bersama. Nah, itu ada konflik interest antara pemegang saham, itu juga bisa membuat permasalahan dalam penggabungan usaha, atau misalnya pembagian saham yang tidak rata, atau misalnya ada perselisihan atau ada salah satu si anggota dari penggabungan perusahaan itu mengundurkan diri. Nah, kalau mengundurkan diri bagaimana? Maka harus dihitung ulang nih asetnya. Kira-kira nanti yang keluar itu dapat berapa gitu ya. Kemudian yang tetap bertahan di situ biasanya dapat bagian dari mereka yang memutuskan untuk keluar dari penggabungan atau kombinasi bisnis. Jadi setiap masalah solusi yang diberikan dari penggabungan usaha tentu tidak serta-merta akan sukses ya, bisa saja juga bisa menimbulkan suatu permasalahan gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, ini sekilas materi untuk menghangatkan atau misalnya menstimulasi teman-teman bisa untuk di-push lagi untuk belajarnya karena sudah beberapa minggu libur. Ada pertanyaan? Wajahnya nampak gelisah atau ngantuk atau ini? Ada pertanyaan sekali lagi? Gimana Mbak? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Sementara enggak ada, Bu. Tidak ada, oke. Untuk kalau memang tidak ada, mungkin saya akhiri sampai di sini. Minggu depan silakan dipersiapkan kelompok dan materinya. Nanti kita akan diskusi di e-learning. Nah, untuk Zoom apakah diadakan setiap minggu? Tidak, tergantung kebutuhannya teman-teman semuanya. Kalau memang diperlukan untuk memberikan penjelasan, monggo. Kalau misalnya hanya cukup untuk penjelasan berupa video yang akan saya share, silakan. Nanti tergantung kebutuhan saja untuk Zoom. Gitu ya. Oke. Kalau gitu, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini akan saya buka akunnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.